A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kawan-kawan alumni SMA 4 Padang angkatan 95 yang saya hormati. Setiap manusia di atas bumi ini atau di dalam kehidupan ini tentu memiliki persoalan. Walaupun persoalan manusia itu berbeda-beda, namun pada prinsipnya sama, yang disebut dengan persoalan kehidupan atau persoalan hidup di dalam kehidupan. Dan persoalan itu semakin hari semakin sulit, bahkan terkadang membuat kita harus menjerit karena ingin keluar dari segala persoalan yang membelit. Kalau ambo mencari persoalan terjadi, baik itu persoalan dalam rumah tangga, bertetangga, atau bermasyarakat, sampai berbangsa dan bernegara, bahkan berdunia, itu bermula atau berawal dari keinginan. Dan pemicunya adanya rasa ketidakpuasan. Karena hukum kepuasan erat hubungannya dengan keinginan yang didapatkan. Dan tak selamanya semua keinginan kita harus kita dapatkan. Karena kita bukan Tuhan dan tak akan pernah menjadi Tuhan. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui dan mesti kita sadari. Yang kedua, karena telah adanya takdir yang telah ditetapkan baik pada diri maupun kehidupan diri yang disebut dengan kehidupan alam semesta. Ada takdir baik dan ada takdir buruk. Ada nikmat dan ada musibah. Sedangkan nasib tidaklah ditentukan oleh takdirnya. Nasib seseorang tidaklah ditentukan oleh takdirnya. Sebab Allah takkan merubah nasib atau keadaan suatu kaum, melainkan mereka sendirilah yang akan merubahnya. Berarti nasib seseorang atau suatu kaum ditentukan oleh dirinya masing-masing. Apakah akan bernasib baik atau bernasib buruk? Lalu apa bedanya takdir dengan nasib? Takdir telah ditetapkan Allah. Ada takdir baik dan ada takdir buruk. Ada berupa nikmat dan ada berupa musibah. Sama seperti siang dan malam. Semua kita dapat karena Allah Maha Adil dengan keadilannya. Sedangkan nasib kitalah yang menentukan apakah kita bernasib baik atau bernasib buruk di dalam kehidupan ini. Jika kita mendapat nikmat, kita bersyukur, dan ketika mendapat musibah, kita bisa bersabar, maka kita telah mendapatkan dua kebaikan dari dua sisi kehidupan yang diberikan. Namun sebaliknya, ketika kita mendapat nikmat, kita sombong, angkuh, takabur, dan ketika mendapat musibah kita mengupat, mencari kesalahan dan mengkambing hitamkan orang lain, berarti kita telah membuat diri kita mendapat keburukan-keburukan dari dua sisi kehidupan yang telah diberikan atau yang telah ditetapkan Tuhan. Kini awak cobalah contohan supaya lebih jeli. Ketika awak mendapat nikmat, katakanlah berupa harta kekayaan, pangkat dan kekuasaan, nama dan ketenaran, dan awak bersyukur karenanya,
dan awak pergunakan semua itu untuk kebaikan-kebaikan dan untuk mendapatkan nilai di hadapan Allah atau keridhoannya. Dan ketika kita mendapat musibah, semua itu dicabut atau diambil kembali oleh Allah. Harta kekayaan kita habis atau jatuh bangkrut. Pangkat dan kekuasaan tak lagi kita miliki, lantaran sudah pensiun misalnya. Nama dan ketenaran tak lagi kita punyai, seperti artis yang tak laku lagi karena telah digantikan oleh yang lain. Dan kita bisa bersabar karena Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena semua ini hanya titipan atau sebagai ujian dan cobaan. Maka awak lulus dengan nilai yang baik di sisi Allah. Berarti nasib kita baik. Apa yang kita perbuat dari kebaikan-kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan pula yang berlipat ganda. Begitu juga apa yang telah hilang dan diambil oleh Allah dari kita, pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Jika tidak di dunia, di akhirat pasti kita terima. Namun sebaliknya, ketika kita mendapatkan harta kekayaan, pangkat dan kekuasaan, serta nama dan ketenaran membuat kita sombong, angkuh, takabur, lupa diri, malah kita pergunakan semua itu untuk kejahatan dan berbuat kerusakan di bumi Allah ini, maka Allah akan azab kita dengan azab yang pedih, seperti yang telah diterima Qarun, Fir'aun, Haman, dan Namrus. Indah di dunia, di akhirat pasti kita terima. Jadi nasib kitalah yang menentukan, karena pilihan ada di tangan kita masing-masing. Jadi kalau mode itu baca roh mendapatkan hidup bahagia di hati duniaku. Sementara awak ndak bisa mendapatkan segala keinginan waduh. Sementara keinginan ko Allah nan makin. Baiklah kawan-kawan, ko pertanyaan nan sulit dan rumit untuk dijawab, tapi kita coba untuk menjawabnya. Namun sebelumnya istirahatlah dulu.